Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang penerapan hukum Newton ya. Kita langsung saja kepada soalnya. Pada sebuah sistem berikut, diketahui bahwa balok satu berada pada meja dengan permukaan kasar. Dengan koefisien gesekan antara balok satu dan meja adalah 0,1. Balok tersebut dihubungkan dengan balok 2 yang masanya 8 kg, tergantung melewati sebuah katrol diam. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekund kuadrat, maka tentukanlah percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan katrol diam itu adalah katrol yang tidak berputar ya. Atau kalau dalam soal artinya katrol yang masanya dapat diabaikan. Oke, untuk mengerjakan soal ini ya, seperti biasanya kita harus melakukan langkah-langkah tertentu. Salah satunya adalah membuat diketahui dan mengolah gambar. Oke, langsung saja ya. Oke, untuk langkah pertamanya ya, kita menentukan komponen atau besaran yang diketahui pada soal dan mengolah gambar. Nah, ini dia untuk komponen-komponennya ya. Ada massa benda 1 itu 2 kg, massa benda 2 8 kg, koefisien gesekan benda 1 dan meja ada 0,1, dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekund kuadrat. Maka tentukan percepatan dan tegangan tali. Langkah selanjutnya kita mengolah gambar ya. Oke. Hal yang pertama kali kita tentukan dulu arah gerakan kedua benda ini. Benda M1 itu 2 kg, M2-nya 8 kg. Tentu yang akan terjadi adalah benda satunya akan bergerak ke kanan dan M2-nya akan bergerak turun. Dan selanjutnya kita juga membuat garis-garis gaya yang bekerja pada sistem. Untuk yang pertama, kita gambarkan dulu garis gaya berat pada benda satu, yaitu W1 ya. Dia selalu mengarah ke pusat bumi. Nah, kemudian kita juga menggambar garis gaya normal pada benda satu yang mengarah ke atas, di mana gaya normal selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap bidang. Dan ingat bahwa meja dan benda ini memiliki gaya gesekan ya. Sehingga gaya gesekannya itu kita gambarkan mengarah ke kiri ya. Kenapa mengarah ke kiri? Harus diingat konsepnya bahwa gaya gesekan selalu mengarah melawan arah gerakan benda. Nah, kemudian benda 1 dan benda 2 itu dihubungkan dengan tali. Sehingga juga akan muncul namanya tegangan tali. Dia tegangan talinya ya. Oke, sip. Selesai untuk benda 1. Selanjutnya untuk benda 2. Nah, benda 2 juga ada memiliki tegangan tali ya. Ini dia tegangan tali. Kemudian juga memiliki gaya berat yang arahnya juga ke bawah, mengarah ke pusat bumi. Ini dia kita lambangkan dengan W2. Oke, membuat komponen yang diketahui sudah selesai, mengolah gambar sudah selesai. Kita langsung ke langkah yang kedua ya, yaitu menguraikan gaya yang bekerja. Panduan kita ini tetap gambar yang setelah yang sudah kita kelola dan variabel-variabel yang sudah kita buat di depan tadi. Oke, kita tinjau benda 1 ya. Ingat, panduan kita adalah arah gerakan sistem ya, yang searah bernilai positif dan yang melawan bernilai negatif. Nah, rumus dasarnya itu adalah sigma F sama dengan M1 dikali A. Kalian lihat benda 1 ini, kalian cari garis gaya yang arahnya itu horizontal ya, yang sejajar dengan arah gerakan benda. Nah, dalam hal ini ada dua ya yang sejajar, yaitu tegangan tali dan gaya gesekan. Kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu T min FK1 sama dengan M1 dikali A. Kenapa T bernilai positif? Itu karena T itu mengarah ke kanan dan arah gerakan benda pun mengarah ke kanan. Artinya setia searah maka bernilai positif. Dan untuk gaya gesekan FK1-nya, dia mengarah ke kiri ya, sedangkan arah gerakan benda mengarah ke kanan, maka dia bernilai negatif.
Selanjutnya, perlu kita ingat bahwa rumus dari gaya gesekan itu adalah nu k dikali dengan n. Maka Fk ini kita ganti ya. Ini sehingga persamaan tersebut menjadi T dikurang nu k1 dikali n sama dengan M1 dikali A. Selanjutnya, kalau sudah batas persamaan ini, maka buatlah T ini berdiri sendiri di satu ruas dan bernilai positif. Agar itu terjadi, maka nilai min nu k1 dikali n ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi T sama dengan nu k1 dikali n plus M1 kali A. Kenapa nu k-nya berubah jadi positif? Hal itu terjadi karena terjadi perpindahan ruas. Dan untuk nilai N1-nya ya, itu ingat bahwa N1 itu sama dengan W1. Nah, rumus dari W1 itu sendiri adalah M1 dikali G. Yaitu kalau dikalikan hasilnya 20 ya. Ingat M1-nya 2 dan G itu 10. Oke, langsung kita masukkan nilai-nilainya. T sama dengan nilai nu k-nya itu adalah 0,1, nilai n-nya itu 20, M1-nya itu 2, dan A-nya tidak ada nilainya ya, karena dia akan dicari nanti. Sehingga persamaan tersebut menjadi T sama dengan 2 plus 2A. Nah, 2 ini dapat dari mana? Yaitu 0,1 dikali dengan 20. Dan ini disebut dengan persamaan 1. Selanjutnya, kita meninjau benda 2 ya. Panduan kita itu tetap gambar ini. Kemudian diketahui yang telah kita buat di depan tadi. Oke, kita langsung ya. Kita tinjau benda 2. Ingat, panduan kita juga sama seperti tadi. Adalah arah gerakan sistem. Yang searah dengan arah gerakan sistem maka akan bernilai positif dan yang melawan akan bernilai negatif. Untuk benda 2, gaya-gaya yang kita ambil itu adalah gaya yang garisnya sejajar dengan garis arah gerakan benda, yaitu gaya-gaya yang memiliki arah vertikal. Kita langsung saja ya, kita tuliskan persamaan dasarnya. Itu ada sigma F sama dengan M2 dikali A. Nah, kemudian kita masukkan gaya-gaya yang bekerja pada benda 2, yaitu ada W2 dan ada T. W2 kenapa bernilai positif? Karena memang arah W2 arah ke bawah dan arah gerakan benda memang arah ke bawah. Jadi bernilai positif ya. Dan untuk nilai T itu mengarah ke atas, sedangkan arah gerakan benda mengarah ke bawah. Maka T bernilai negatif. Selanjutnya, kita buat T ini berdiri sendiri dan bernilai positif. Agar itu terjadi, maka T itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan M2 kita pindahkan, M2 kali A ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, kita lakukan. Sehingga persamaan itu menjadi plus W2 min M2 kali A sama dengan T. T-nya ya, yang tadinya bernilai negatif setelah pindah ruas kanan maka ke bernilai positif. Sedangkan M2 kali A yang tadinya bernilai positif akan berubah menjadi negatif karena terjadi perpindahan ruas. Harus diingat juga ya bahwa rumus gaya berat itu adalah M dikali G. Ini dia M2 dikali G. Dikurang M2 kali A sama dengan T. Selanjutnya kita masukkan nilai dari variabel-variabel ini. M2 coba lihat di sebelah kanan. Ini ada kan sudah kita buat nilainya di sini. M2 adalah 8. Kita masukkan nilainya. M2 8 ya. Untuk nilai G-nya kita lihat juga di sini ada 10 ya. Maka kita ganti G-nya dengan 10. Dikurang M2-nya 8. A-nya itu tidak diganti karena memang A-nya yang kita cari. Oke, selanjutnya kita kelola persamaan ini menjadi T sama dengan 80 min 8A. 80 didapat dari mana? Yaitu 8 dikali 10. Kemudian 8A didapat dari 8 dikali A. Maka ini kita sebut dengan persamaan 2. Langkah berikutnya, persamaan yang sudah kita dapat tadi, kita kumpulkan ya. Oke, ini dia.
Ini dia ada persamaan 1 sama dengan 2A plus 2. Kemudian ada persamaan 2, T sama dengan 80 min 8A. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tuliskan persamaan 2-nya terlebih dahulu. Ini dia ada T sama dengan 80 min 8A. Selanjutnya, nilai T yang berada di sebelah kiri ini kita ganti dengan nilai T yang ada di persamaan 1, yaitu 2A plus 2. Kita ganti menjadi 2A plus 2 sama dengan 80 dikurang 8A. Yang sama-sama mengandung A, kita kumpulkan di ruas kiri. Dan yang tidak mengandung A, kita pindahkan di ruas kanan. Oke, ini dia menjadi 2A plus 8A ya, karena 8-nya udah pindah ke kiri jadi positif. Dan 80 dikurang 2 karena 2 di awalnya positif, setelah dipindahkan ruas kanan maka berubah jadi negatif. Jadi hasilnya adalah 10A sama dengan 78. Jadi nilai A-nya sama dengan 78 dibagi 10, hasilnya adalah 7,8 meter per sekon kuadrat. Untuk tegangan tali, kita masih menggunakan persamaan yang dua tadi ya. Ini dia persamaannya. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Kemudian kita substitusikan nilai A yang tadinya 7,8 meter per sekon kuadrat tersebut ke salah satu persamaan di atas. Kalau saya dalam hal ini akan memilih persamaan 1 ya. Ini dia persamaan 1. Kenapa? Persamaan 1 itu lebih simpel. Jadi selanjutnya kita masukkan nilai A-nya 7,8 ya. Ini dia T sama dengan 2 dikali 7,8 plus 2. Hasilnya ini sama dengan T sama dengan 15,6 didapatkan dari 2 dikali 7,8 ya plus 2. Maka T-nya sama dengan 17,6 Newton. Jadi memang untuk persamaan yang kita pilih itu boleh menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Hasilnya akan tetap sama saja. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.